Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berdoa? Belum. Boleh silakan dipimpin oleh ketua kelasnya untuk berdoa sebelum kita memulai kegiatan kita di hari ini. Sebelum mulai pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah sarapan? Sudah ya. Oke, alhamdulillah. Oke. Hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran kimia air, melanjutkan agenda dari pembelajaran yang sudah disampaikan sebelumnya ya. Sebelumnya saya ingin mengabsen satu-satu kehadirannya ya. Yang pertama Ahmad Widya Salihun. Nah, ya, alhamdulillah. Hari ini kita hadir semua ya. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang lanjutan dari parameter kimia pada kualitas air ya. Air bersih tentunya ya. Adapun tujuan dari pembelajaran di hari ini itu yang pertama, nanti kalian bisa memahami tentang penetapan kadar klorida ya. Oke, apakah hanya memahami saja? Tentu nanti sampai bisa melaksanakan penetapan atau analisis kadar klorida ya. Pada sampel apa? Pada sampel air ya. Sampel airnya sampel air apa? Ada yang membawa seperti yang sudah ada yang membawa air bersih, ada juga yang membawa air minum ya. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, seperti biasa ya, akan diadakan asesmen awal untuk mengetahui, karena pada pembelajaran penetapan kadar klorida ini basicnya itu adalah titrasi argentometri ya. Sebelum masuk ke materi, saya ingin mengakses dulu ya, sampai di mana pemahamannya yang sudah diperoleh sebelum-sebelumnya tentang titrasi argentometri ya. Jadi ini nanti dibaca soalnya, kemudian tolong diisi ya, gak usah nyontek-nyontek ya. Apalagi lirik kiri lirik kanan ke temennya ya, karena saya yakin titrasi mah insya Allah sudah pada bisa ya. Boleh tadi dibantu untuk dibagikan seorang satu lembar, nanti sisanya bisa dikumpulkan di depan. Boleh dituliskan nama, kemudian hari dan tanggal di hari ini. Soalnya ada 3 soal yang berkaitan dengan titrasi argentometri. Silakan boleh diisi 15 menit. Bisa ya, satu soal 5 menit. Oke, silakan. Oke, alhamdulillah. Bagaimana? Masih ingat? Masih ingat ya. Oke, kita bahas sedikit ya biar semakin ingat. Yang pertama, apa sih prinsip dari titrasi argentometri? Yang ingat apa? Standarisasi. Apalagi? Apa yang khasnya dari titrasi argentometri? Pengendapan. Ya, betul. Ya. Prinsip dari titrasi argentometri itu adalah pengendapan. Ya, di mana titran yang dipakai ini siapa di situ? Ag, ya, NO3. Nanti akan berdekatan dengan apa? NaCl. Dengan NA-nya atau dengan Cl-nya? Cl-nya. Ya, membentuk endapan apa? AgC, AgCl. Ya, berwarna biasanya warna apa? Right? Ice. Ag plus Cl. Putih. Nanti lihat. Ya,
Oke, baru ditambahkan indikator. Apa indikatornya? Kalium kromat. Ya, K2CrO4 atau kalium kromat. Ya, baru nanti akan membentuk warna endapan merah bata. Ya, lupa. Oke, ya. Sip. Siapa aja yang lupanya ngeblank sekali nih? Aku. Oke, ya, nggak apa-apa. Nanti ini saya untuk pembagian kelompok. Yang kedua, standar primer pada argentometri Na, NaCl atau natrium klorida. Ya, baru yang sekundernya HgNO3 atau agen nitrat. Ya, indikator yang dipakai kalium kromat. Ya, sip. Oke, ini hasilnya akan saya bagikan kelompok dengan kita dibagi 4 kelompok saja ya, karena kita mah banyak ya di kelasnya. Jadi nanti tiap kelompoknya terdiri kalau 4 kelompok berarti masing-masing berapa orang? Ada yang 3, ada yang 4 ya. Ini untuk yang kelompok 4 dulu, 4 orang ya maksudnya. Jadi kelompok 1 ini nanti boleh menempati meja sebelah sini ya. Oke? Ya, 4 orang ya. Kelompok 4 berarti ada Terry, ada Rizky, satu lagi siapa yang belum absen? Siapa? Indi. Oke, bisa sebelah sana ya. Enaknya gimana? Per kelompok sini 2 meja, 1 kelompok ya. Jadi biar hadap-hadapan ya. Oke, boleh. Berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Ini hadap-hadapan. Boleh. Maaf, pindah ke sebelah sana. Silakan bawa alat tulisnya. Handphonenya juga boleh dibawa, ya. Ini kelompoknya sekaligus nanti untuk prakteknya ya, biar enak. Mejanya tetap aja, biar nanti kalian enak praktikumnya ya. Oke, handphonenya sudah ada handphonenya? Oke, ya. Alhamdulillah kita lanjut. Sekarang ini saya akan memberikan sedikit stimulus ya. Pernah mendengar klorida kan? Oke. Pernah mendengar klorida ada di dalam air? Pernah nggak? Oke. Enggak, oke ya. Kita membutuhkan mineral mutu. Jumlahnya banyak atau tertentu? Tertentu. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Salah satunya itu adalah apa? Klorida. Ya, nanti kebutuhan oleh tubuh kita itu makro dan mikro. Disesuaikan nanti dengan kebutuhan. Ya, nah untuk sebelum nanti kita masuk apa itu klorida, kemudian kenapa klorida itu harus diperiksa, ya, kaitannya untuk apa, ya, kenapa harus diperiksa sih di air bersih ataupun di air minum ataupun di dalam air mineral, ya. Oke, kenapa? Kemudian tentunya nanti juga ada satu lagi nanti di air limbah. Kalau kita sekarang fokus dulu di air bersih, air minum, ya. Oke, kemudian nanti ini akan saya berikan lembar kerja setiap kelompok. Ya, setiap kelompok. Kemudian nanti tolong didiskusikan ya beberapa pertanyaan yang ada di dalam lembar kerja ini. Ya, nanti hasil diskusinya kita akan paparkan setiap kelompok. Ya, di sini ada beberapa link ya, dari mulai jurnal, kemudian ringkasan dari SRI ya yang mengatur tentang analisis kadar klorida, kemudian ada juga beberapa tayangan ya. Sumbernya dari mana lagi? Silahkan ya, nanti saudara boleh cari sumber lain, boleh HP-nya ya, untuk mengisi beberapa item pertanyaan ini ya. Nanti kita akan diskusikan hasil dari jawaban setiap kelompok sebelum nanti masuk ke praktikum. Ya,
biar makin jelas metode mana sih, kenapa kaitannya dengan arteriometri, kenapa klorida itu harus diperiksa, apa kaitannya dengan parameter lain, ya, apakah hanya dibutuhkan oleh tubuh saja, ya, atau malah ternyata klorida itu mengganggu, ya, malah bisa jadi menunjukkan bahwa ada yang sudah tercemar, ya. Jadi ini tolong nanti bisa, ya, enggak boleh setiap kelompok satu. Jawabannya bisa di sini ya. Boleh merapat ya, kalau misalnya susah, boleh bergabung di sebelah sini juga boleh. Nama kelompoknya tulis saja di sini dan di situnya ya. Nah, yuk. Ayo. Ya. Ada apa? Ada jawaban. Hah? Oh, udah. Apaan? Enggak apa-apa. Apa? Ketemu apa, Ahmad? Apa ketemu gua? Apa katanya? Yang jelas, pelan-pelan, sok usah mana. Yang ditulis kloridanya aja konsentrasinya ya. Ada? Boleh mencari jawaban dari referensi lain ya. Kalau dirasa dari jurnal ataupun dari bacaan ataupun dari tayangan yang saya berikan itu tidak bisa menjawab atau tidak, atau pengen menambahkan, maka silakan ya. Oh. Air mineral di situ bukan mereknya mineral ya. Air mineral itu apa sih? Air dalam kemasan yang biasa digunakan untuk apa? Minum ya. Kalian ngehnya kalau air mineralnya pasti aqua. Nah, kan? Itu namanya air mineral dalam kemasan. AMDK, mereknya Aqua, mereknya Le Minerale, mereknya Amidis, mereknya. Ya, jangan terpaku pada satu ya. Itu ada beberapa item. Oke, kalau sudah boleh yang kelompoknya ada yang masih berdiskusi dengan kelompoknya? Oke, kalau tidak ada, kita diskusikan hasil temuan yang sudah diperoleh ya. Oke, nanti untuk diskusi silakan boleh perwakilan kelompoknya ya, siapa saja ya yang mau menyampaikan ya hasil dari diskusinya. Nanti yang lain silakan boleh menanggapi, boleh
melengkapi. Ya, siapa tahu nanti kelompok lain mendapatkan hasil yang lebih detail lagi, ya, yang lebih spesifik lagi dari apa yang dicari. Oke, tadi yang pertama itu disuruh mengamati apa? Label ya, label. Sekarang sudah terbayang ya bahwa di dalam air itu terdapat mineral. Hanya satu? Tidak. Ya, banyak? Banyak. Ya, boleh mungkin dari kelompok mana dulu nih yang mau menyampaikan hasil membaca labelnya pada kemasan air mineral atau air mineral dalam kemasan? Komposisi mineralnya ternyata ada apa saja? Boleh, Dafa, boleh. Boleh yang lain nanti diperhatikan. Kemudian kalau ada yang mau menambahkan, misal ada kurang nih, ternyata saya menemukan di merekan A itu ternyata ada tambahan yang lain, ya. Oke. Yuk, silakan Dafa. Kandungan mineral yang terdapat pada label mineral yang kita cari ada natrium, kalium, kalsium, magnesium, bikarbonat, klorida, nitrat, dan sulfat. Bagaimana? Ada? Magnesium Sama apa lagi, satu lagi? dan magnesium. Magnesium. Oke, yang lain ada yang mau menambahkan? Atau sama? Kalau konsentrasi kloridanya di sini 2,64 mg. 2,64 mg. Oke, satuannya apa itu? Miligram per liter atau persen atau apa? Miligram per liter. Oke, ya. Yang lain, ada lagi yang mau menambahkan? Ya, ternyata ada ya klorida. Ada? Ya. Oke, kita lanjut ke hasil diskusi selanjutnya. Setelah melihat label, kemudian menyebutkan ternyata ada beberapa mineral di dalam kemasan ya, air mineral. Kemudian ternyata salah satunya ada klorida atau Cl-min, ya, di mana klorida ini bisa dalam bentuk terikat atau bebas, ya. Kalau terikatnya salah satunya dengan Na, ya. Tuh. Kemudian yang kedua, apa katanya? Peran siapa? Klorida, ya. Dan bagaimana klorida ini mempengaruhi kualitas air tersebut. Jadi ada kaitannya ya. Ternyata selain berfungsi untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita, ternyata ada peranannya juga. Ya, dan mempengaruhinya kepada apa? Boleh siapa yang mau? Dari kelompok mana dulu? Untuk yang poin nomor 2? Ayo. Oleh Hanja, boleh. Siap-siap, semangat 45. Sebagai elektrolit yang membantu keseimbangan cairan dan fungsi tubuh, juga mempengaruhi rasa air pada kadar yang tepat, memberikan rasa segar jika terlalu tinggi air terlalu asin. Oke. Mempengaruhi. Ada yang mau menambahkan? Tadi sebagai apa? Elektrolit. Ya, tubuh perlu elektrolit? Perlu lah, ya. Kemudian tadi dirasa ternyata dia memberikan rasa asin atau segar? Segar. Kalau misalnya normal ya, atau dalam batas toleransi tertentu ya, sesuai dengan kebutuhan. Tapi ketika kadar klorida itu melebihi ambang batas atau banyak ya, akan berasa asin. Ya, ada yang mau minum air asin? Ya, buat masak juga nggak akan ada yang mau ya. Buat mandi apalagi juga sama ya. Oke, ada yang mau menambahkan? Selain untuk elektrolit. Kemudian apa pengaruhnya klorida selain tadi mempengaruhi rasa ketika dia dalam jumlah yang tinggi atau dalam jumlah yang banyak dalam air? Apa? Korosi atau korosif ya. Kenapa bisa korosif katanya? Boleh dijelaskan. Ketemunya di situ. Kadar yang tinggi dapat mempercepat korosi pada pipa dan peralatan logam. Oke, dapat menyebabkan korosi
pada peralatan pipa dan logam. Ya, ternyata tidak hanya di keperluan kita sehari-hari. Terbayang kalau misalnya di industri. Ya, kalau di industri yang memerlukan air lewat di pipa-pipanya, kalau kloridanya tinggi, nanti akan tinggi kosnya ya. Karena kerusakannya pipanya akan lebih cepat. Ya, atau di alat-alat. Ya, berarti kalau sering digunakan menggunakan air yang salah satunya kloridanya tinggi, mempercepat proses apa? Korosi. Ya, hambur ya. Ya, tuh kemudian apalagi peranan dan mempengaruhinya dalam kualitas air. Kesehatan. Oke, boleh. Siapa yang mau tentang kesehatan? Oke, boleh Alfia. Boleh ya? Nanti tolong samakan, tolong tambahkan. Apa katanya tentang kesehatan? Kadar klorida yang tinggi di dalam air bersifat korosif terhadap jaringan tubuh dengan potensi kerusakan pada organ pernapasan, mata, kulit, usus, dan gangguan pH darah. Ya, sama? Sama. Oke, ya. Ketemunya di mana? Di artikel? Di artikel yang tadi hasil penelitian? Oh, nyari lagi semua lainnya di AI. Nanti kalau misalnya nyari di AI, cari ya referensinya mana. Harus lebih ilmiah. Artinya kalau ada jurnalnya, ya tunjukkan oh ternyata memang ada penelitiannya. Ya, oke. Betul, tetap segala sesuatunya harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Ya, karena tadi keseimbangan elektrolit. Ya. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Selain tadi yang disebutkan. Selain tadi yang disebutkan. Ada lagi? Ada lagi? Oke. Ada yang menemukan kaitannya dengan parameter lain? Ada lagi? Oke. Parameter kimia apakah hanya klorida saja atau hanya acidity alkalinity saja? Tidak, ya. Ada banyak lagi parameter yang lain. Dan klorida ini salah satunya akan berperan dalam penetapan zat organik. Ya, nanti kaitan. Ya. Untuk metode zat organik yang mana ketika kadar kloridanya ternyata dia lebih dari 300 ppm. Ya, tuh seperti itu. Jadi ada kaitannya atau penting peranannya nanti untuk penetapan zat organik. Ya, seperti itu. Ada lagi yang mau menambahkan? Tidak ada. Kalau tidak ada lanjut ya. Oke, yang ketiga, mengapa penting untuk memantau kadar klorida dalam air mineral yang dikonsumsi? Ya, tidak hanya air mineral yang dikonsumsi, air bersih, air sumur juga perlu ya dipantau. Ya, kenapa katanya? Boleh. Kelompok mana nih yang belum terdengar suaranya? Oke, kelompok ini nih, belum. Belum ya? Oke. Kita dengarkan kelompoknya Indi. Apa Indi katanya? Kadar klorida dalam air yang tinggi sangat bahaya dikonsumsi jika terlalu banyak karena komponen ini bersifat korosif terhadap sebagian besar logam dalam sistem. Dengan tekanan dan suhu tinggi dalam air minum, keberadaan klorida dapat mempengaruhi rasa air. Oke, dapat mempengaruhi rasa air. Ya, ada lagi selain tadi untuk apa dipantau? Selain dirasa, apalagi? Ada yang menemukan kenapa harus diperiksa atau dipantau? Ada lagi? Ada yang menemukan? Jangan salah ya, di urin juga ada klorida. Ya, kalau misalnya air tanah seperti sumur dekat septic tank gitu ya. Kalaupun ada aturannya, jarak antara sumur dan septic tank itu ada jaraknya ya, ada aturannya. Ini juga perlu dipantau. Kenapa?
Kalau misalnya kadar kloridanya nanti tinggi, ini bisa jadi salah satunya ada kebocoran dari septic tank ke air tanah tersebut. Ya, jadi itu. Kenapa salah satunya juga harus dipantau. Selain tadi untuk kesehatan juga karena kebutuhan elektrolit kita punya ambang batasnya, ya. Kemudian tadi untuk memantau nih, khawatirkan ada kebocoran dari septic tank ke dalam air tanah. Air tanah contohnya apa tadi? Air sumur. Ya, tuh. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, kalau tidak ada, lanjut. Nomor berapa sekarang? Oke, siapa yang mau nih nomor 4? Kelompok mana? Boleh. Ahmad deh, tukeran ya. Boleh. Biar semuanya kebagian. Hasil diskusi bertiga kan? Oke, silakan. Baca dulu, Mad. Apa itunya? Soalnya. Apa dampak konsumsi air mineral kepada kadar klorida yang tinggi terhadap kesehatan manusia? Oke. Apa katanya? Apa membahayakan kesehatan manusia dan misalnya kerusakan organ pencernaan, mata, kulit, organ pernapasan karena itu menkes menetapkan batas yang paling banyak 200 mg per penyakit atau gangguan yang mungkin timbul hipertensi, gangguan ginjal, gangguan elektrolit dan dehidrasi. Oke, ya. Ada lagi yang mau melengkapi? Ada yang mau? Apa? Boleh Hanza, silakan. Apa? 250 mg per liter. Maksimumnya ya. Untuk air bersih apa untuk air minum? Air minum. Ya, Permenkes nomor berapa? 492 tahun? Ya, oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi yang mau menambahkan? Dari Ahmad tadi katanya bisa merusak apa, Mat? Ginjal salah satunya, ya. Karena bebannya nanti akan berat ya ketika kita terus-terusan mengkonsumsi salah satunya klorida dalam jumlah yang melebihi ambang batas, ya. Apakah langsung gitu? Tidak ya. Biasanya bersifat kronis atau butuh waktu yang lama. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Yang lain? Atau sama jawabannya? Curiga sama jawabannya. Ya, oke. Kita lanjut ke poin nomor 5. Ya. Setelah tadi di 4 poin pertama kita mengenali klorida, kemudian kenapa harus diperiksa gitu ya, peranannya sebagai apa, kita lanjut nih, karena kompetensi analis itu adalah menganalisis, ya, memeriksa gitu ya. Apa poin nomor 5 itu? Siapa yang mau? Terrible. Metode apa yang paling umum digunakan untuk mengukur kadar klorida dalam air? Dan mengapa metode tersebut dipilih? Metode yang umum digunakan untuk uji klorida adalah metode titrasi argentometri. Hal ini dikarenakan metode tersebut lebih sederhana. Titik amplifikasi mudah dilihat serta waktu yang cepat. Oke. Ada yang beda? Atau yang mau menambahkan? Atau sepakat semuanya? Rata-rata yang tersederhana itu apa? Menggunakan apa? Titrasi. Boleh ini. Metode yang digunakan argentometri karena senyawa yang dianalisis termasuk golongan halogenida sehingga memerlukan endapan sebagai kasih dari titrasi. Oke, bisa. Ada lagi yang mau menambahkan? Kelompok lain? Kelompok lain? Ada yang mau menambahkan? Ada? Ada? Sama? Sama. Oke, alasannya sama. Sederhana, mudah, kemudian tadi akurat, kemudian tadi ada ya di link ringkasan apa? Standar nasionalnya ya. Di SNI-nya juga biasanya menggunakan mana? Argentometri. SNI nomor berapa katanya di situ? Tadi
Boleh tulis Salman deh. Boleh mana saja, kiri kanan silakan. Oke, nanti masing-masing kelompok tuliskan poin intinya ya dari ke 6 pertanyaan ini ya. Oke, ternyata ada SNI-nya. SNI nomor berapa ini? 698919 tahun 2009 ya. Bahwa di SNI-nya ini menyatakan biasanya yang digunakan untuk penetapan klorida itu salah satunya menggunakan apa? Titrasi argentometri. Ya, salah satunya alasannya sederhana. Ya, kemudian apa lagi? Selain sederhana, akurat. Ya. Oke. Kemudian kita bahas sekarang tentang SNI atau penetapan kadar dari siapa? Klorida. Ya, dilihat di SNI-nya nggak ada nggak di SNI-nya? Lanjut dulu deh atuh ya. Kita ke poin nomor berapa sekarang? 6 ya. Oke, apa katanya poin nomor 6? Oke. Bagaimana regulasinya, ada di mana tadi? Boleh Herli. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 Menkes per 2010, air minum kadar klorida maksimum dalam air minum adalah 250 mg per liter dan air bersih kadar klorida maksimum adalah 600 mg per liter. Ternyata lebih besar yang mana? Air bersih ya. Air bersih di regulasinya tadi berapa? 600 mg per liter atau ppm. Kemudian air minum ya maksimum ya, berarti harus di bawah 600 ya, karena maksimumnya ternyata untuk air bersih 600. Kalau di air minum itu sebanyak berapa? 250 ya. Tadi di artikel ada yang membaca nggak, menemukan berapa keperluan atau kebutuhan klorida yang dibutuhkan per hari oleh manusia? Ada yang dapat nggak di artikel? Nggak ada. Ada nggak yang baca sampai ke sana? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada tidak apa-apa. Silakan setiap kelompok menuliskan poin-poin penting dari hasil diskusi yang tadi. Apa saja sih dari ke-6 poin ini yang jadi poin pentingnya? Ya, boleh silakan 5 menit cukup. Di bawahnya saja. Yang pertama klorida tuh. Yang pertama kloridanya dulu. Ternyata klorida ada di dalam air mineral. Fungsi sebagai apa? Elektrolit. Nah, kemudian jumlah yang dibutuhkan itu ternyata ada ambang batasnya ya, diatur dalam regulasinya. Sekarang inti-intinya saja. Inti-intinya saja. Kemudian kenapa harus dipantau kan itu kan tadi. Pelan-pelan Mad, jangan rusuh. Tenang, tarik nafas dulu Mad. Bener, tarik nafas dulu. Jadi kalau sudah tadi kan sudah ada poin-poinnya ya. Oke, boleh. Dari kelompok Rizky dulu. Boleh menyampaikan apa saja poin-poinnya. Nanti setiap kelompok menyampaikan ya. Ya boleh. Tunjuk aja siapa ya. Langsung. Klorida adalah logam negatif yang mempunyai beberapa fungsi pada air mineral, yaitu sebagai elektrolit dalam tubuh. Dalam klorida kadar air yang
konsumsi terlalu tinggi kadarnya menyebabkan beberapa dampak baik dari kesehatan maupun alat rumah tangga di sekitar kita. Metode yang umum digunakan untuk menetapkan kadar klorida dalam air berdasarkan SNI 6989/2009 yaitu metode titrasi argentometrik. Standar air minum dan air bersih berbeda. Pada air minum yaitu 250 mg per liter, sedangkan dalam air bersih yaitu 600 mg per liter. Maksimum ya, Ya. maksimum. Tuliskan kalau mau menuliskan ada kadar maksimum sekian, tuliskan regulasinya pakai yang mana. Ya, biar nanti orang tidak bingung aturan dari mana gitu ya, seperti itu. Karena bisa jadi aturan untuk air pertanian bisa jadi mungkin lebih besar kloridanya. Ya. Tuh. Ya. Dituliskan. Lanjut kelompok alfiah, poinnya apa saja? Untuk penggunaan klorida dalam air, kita mesti memantau kadar klorida pada air bersih atau pada air yang kita minum, karena jika melebihi ambang batas akan mempengaruhi rasa, korosivitas, dan kesehatan. Untuk pengecekan kadar klorida bisa dengan metode argentometri karena sederhana dan cukup akurat menurut SNI 6989/2009 dan menurut Kementerian Kesehatan nomor 402 atau Menkes per 4/2010 menetapkan batasan maksimum klorida pada air minum 250 mg per liter dan kadar maksimum pada air bersih, kadar klorida maksimum pada air bersih yaitu 600 mg per liter. Sip. Ya, lanjut boleh kelompoknya Hanza. Keis boleh sama Keis. Kerasin nih. Nah, Mineral yang terkandung dalam air mineral cukup banyak termasuk klorida dengan konsentrasi 2,64 mg per liter. Memantau kandungan klorida dalam air mineral sangat penting. Klorida berfungsi sebagai elektrolit untuk mempengaruhi rasa air. Jika berlebihan dapat membahayakan kesehatan manusia, maka dari itu diatur menurut Menkes dalam nomor 492 tahun 2010 dengan batas maksimum 250 mg per liter untuk air minum dan air bersih 600 mg per liter. Metode yang paling umum digunakan yaitu titrasi argentometri menurut SNI 6989/2009. oke, sip. Lanjut, boleh kelompoknya Salman. Siapa yang mau baca? Rehan, boleh. Klorida terdapat di dalam air mineral yang berperan untuk keseimbangan elektrolit. Namun, kadar klorida pada air minum tidak boleh melebihi 250 mg per liter berdasar pada peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 492 Menkes Peneliti tahun 2010. Pengaruh klorida pada air adalah rasa air, kesehatan, dan korosi. Kadar klorida pada air bisa ditentukan dengan menggunakan metode titrasi argentometri sesuai dengan SNI 6989/19 tahun 2009. Sip. Oke. Jadi itu tadi tentang siapa klorida ya, dari mulai fungsi, peranan, dampaknya, kebutuhannya, kemudian regulasinya sampai ke penetapannya ya. Ternyata semuanya sepakat ya bahwa dari sumber atau beberapa sumber tadi kan di artikel, di jurnal, kemudian SNI-nya juga ya diperlihatkan rata-rata semua menggunakan metode titrasi. Titrasi apa? Argentometri. Dan kembali lagi, seorang analis kita tidak hanya mengenal apa itu klorida. Kenapa klorida harus dipantau? Kenapa klorida harus diperiksa? Kenapa klorida harus dianalisis? Di air limbah, di air bersih, di air minum, di air irigasi mungkin nanti ya sampelnya. Karena memang ada peranan-peranan tertentu. Dan peranan analis itu adalah kita yang memeriksa kadar klorida tersebut. Ya.
Di mana? Di laboratorium ya. Oke. Dan salah satu metode yang banyak digunakan termasuk yang ada di SNI itu adalah titrasi argentometri. Ya, sudah dibaca tadi prosedur titrasi argentometri untuk penetapan klorida? Sudah, boleh dibuka. Ada tadi dapat kan SNI-nya ya? Yang di jurnal juga rata-rata menggunakan yang titrasi argentometri. Yang paling bawah ya? Yang nomor 3. Oke. Boleh ada yang satu membacakan, satu menuliskan di depan. Apa prinsip dari penetapan kadar klorida dengan menggunakan metode titrasi argentometri? Boleh. Indi, boleh. Prinsipnya Indi. Dalam larutan netral, Sudah? Oke, ya. Sama semua? Sama ya. Jadi prinsipnya dalam apa? Dalam larutan netral atau sedikit basah ya. Jadi pengkondisian di awalnya nanti sampelnya harus kondisi netral atau sedikit basah dan ini harus dipertahankan. Kenapa harus dipertahankan di suasana netral atau sedikit basah? Ya, karena kaitannya nanti dengan konstanta ionisasi dari kromatnya. Ya, karena dia konstanta ionisasinya kecil. Ya, kalau asam ini nanti dia yang akan berkaitan dengan hidrogen. Ya, jadi kenapa harus dipertahankan dalam suasana netral atau sedikit basah? Untuk metode Mohr ini untuk mempertahankan atau untuk mengatur agar suasananya netral atau basah ini bisa ditambahkan nanti asam atau basah dalam sampelnya. Ya, oke. Dari prinsip ini tadi suasananya harus netral atau sedikit basah. Kemudian ion perak akan bereaksi secara kuantitatif dengan ion klorida. Ya, dari kalimat ini kita bisa melihat ada beberapa reaksi. Ya, terutama ada 2 reaksi. Ya, ada ion apa di sini? Perak yang akan bereaksi dengan ion apa? Klorida. Ya. Berarti kalau kita tuliskan reaksinya salah satunya Ag. Ya. Perak teh Ag bukan? Ya. Muatannya apa? Positif. Ya. Tambah Cl menjadi Ag. Ini endapan put. Ya. Oke. Dari prinsip aja ya sudah bisa dilihat reaksinya. Apalagi kira-kira kalau dilanjut? Titrasi diakhiri dengan pembentukan perak kromat yang berwarna merah hasil reaksi kelebihan ion perak dengan ion kromat. Ya. Berarti siapa tadi? Siapa lagi yang bereaksi yang kedua? Oke. Dengan kromat. Berapa berarti? CR berapa? CR berapa? CR2, CR4. Ya, menjadi apa? Ag. Ag-nya berapa? Coba, berapa Ag-nya? Ag-nya? Ag-nya berapa? Ini muatannya berapa? 2 ya. Jadi di sini berapa? 2 ya. Oke.
Sip. Endapan? Ya, dari prinsip sudah bisa dilihat reaksinya. Oke. Ada yang mau didiskusikan sampai sini? Ada yang mau didiskusikan? Ada yang bingung? Oke, kalau masih ada yang bingung, ini dari mana AG? Nah, cina jual ujuk-ujuk AG saja. Ya, kok tiba-tiba AG? Ya, oke. Yang sebagai titrannya yang ada di buret itu nanti mana? AG atau NaCl? AG. Ya, nanti Cl-nya yang ada di Erlenmeyer. Ya, dari NaCl atau dari sampel. Kalau di sini dari sampel. Karena yang akan kita cari siapa tadi di sini? Klorida. Ya. Kemudian kalau CrO4-nya ini dari mana? Nanti penambahannya indikator dari kalium kromat. Ya. Oke. Warna merahnya nanti bergantung. Ya, bergantung konsentrasi yang terkandung di dalam sampelnya. Ya, jadi jangan pengen sama nanti. Merah sampelnya Indi bisa jadi lebih mudah. Ya, karena memang mungkin kadarnya lebih sedikit. Nanti bisa dilihat. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Belum. Kalau belum, dari prinsip dari reaksi, kita inventarisir alat dan bahan yang diperlukan. Ya. Oke, siapa yang mau menuliskan? Boleh membantu saya untuk menuliskan di depan? Boleh. Oke. Ini ada beberapa alat dan bahan yang akan kita gunakan, ya. Sekarang kalau untuk alat, insya Allah rata-rata ini sudah mengenal dan sudah tahu, ya. Nanti kita akan cek pada saat praktikum, ya, di persiapannya. Kemudian untuk bahan, tadi ada agenitrat, kemudian ada kalium kromat. Betul nggak penulisan? Ya. Ya, sebagai indikator. Kemudian ada NaCl, ada Aquades, nanti ada sulfat, ada NaOH, ya, atau natrium hidroksida. Kalau misalnya tadi ketika sampelnya asam atau basa, ya, nanti kita harus menetralkan terlebih dahulu. Makanya nanti ada pH meter. Ya, kita cek dulu pH-nya. Ya, terutama nanti kalau bertemunya dengan sampel air limbah. Kemungkinan kan bisa asam, bisa basa. Ya, kalau misalnya air sumur, air mineral atau air dalam kemasan relatif lebih sudah netral, ya. Nanti kita cek dulu saja sebelum memeriksa sampelnya. Nanti cek dulu pertama kali dengan pH, ya. Kemudian ada kebutuhan ALOH. Ini nanti kalau misalnya tadi ada catatannya di situ. Ternyata kalau sampelnya memang pekat, ya, betul di situ ya, ada catatannya. Ya, kalau sampelnya tidak pekat, itu bisa tidak menggunakan yang AL. Oke, cara kerjanya, boleh siapa yang mau? Indi, boleh. Langsung ke prosedur pengujian aja ya. Kalau standarisasi insya Allah ya, standarisasinya dengan menggunakan apa? Natrium klorida.
Ya. Sama ya. Nanti untuk cara kerjanya biasa pipet 100 ml atau bisa 50 ml sampel ya. Kemudian cek dulu nanti dengan pH ya. Sebelumnya cek dulu dengan pH netral atau tidak, karena tadi reaksi akan berlangsung dalam suasana netral atau sedikit basah ya. Kemudian masukkan ke dalam labu Erlenmeyer, ditambahkan dengan 1 ml indikator kalium kromat. Ini indikator kalium kromatnya bisa pakai yang 5% ya, 5%. Kemudian titrasi dengan larutan perak nitrat. Ini perak nitratnya kita pakai untuk memudahkan perhitungan. Ini 1/35,45 N ya. Nanti hitung aja 1 bagi 35,45 ya. Berapa 1 dibagi 35,45? Berapa N? 0,0 ya. Nanti tinggal dihitung. Oke. Kemudian titrasi dengan larutan perak nitrat sampai terbentuk warna kuning kemerahan sebagai titik akhir. Catat kebutuhan agen nitrat dalam titrasi. Ya, lakukan biasanya apa? Duplo. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk prosedur? Ya. Oke. Ada yang ditanyakan? Belum. Oke, kalau belum, dari cara kerja kita inventarisir kebutuhan pereaksi. Ya. Kebutuhan pereaksinya yang harus dibuat itu yang pertama apa saja? AgNO3. Larutan AgNO3. 1/35,45 N. Berapa banyak? Kalau seorang 10, duplo 20, standarisasi 20 juga, 50, 60. 60 per orang. Oke, 60. Ya, per kelompok. Ada berapa orang? 3, 4. Oke, kebutuhan per kelompok jadi berapa? Yang 3 orang berapa kalau 60 kali 3? Berapa? 180. 180. Kurang lebih berarti 200 ml. Kalau yang 4 orang? 250 ya. Oke, untuk 4 kelompok 1 liter. Kurang lebih berapa? 1 liter. Ya. Jadi agen nitrat yang diperlukan hari ini untuk membuat reaksi itu kurang lebih 1 ya. Oke, jadi tinggal hitung. Ya, 1 liter dengan konsentrasi ya, berapa yang harus ditimbang. Atau kalau per kelompok berarti tadi 200 ml atau 250 ml. Ya. Kemudian apa lagi yang harus dibuat? Kalium kromat. Berapa persen yang diperlukan? 5%. Oke, seorang berapa kali titrasi dengan standarisasi? Dengan standarisasi? 4. 4 ya, 4. Dengan 5, kalau seorang 5, keperluannya berapa mililiter? 1 mili per orang. Berarti 5 mili. Kali berapa kita? 13. Berarti berapa? 1 kali
Heeh. 65 kali berapa? Jadi 65 mili. Ya, 65 mili. Jadi kurang lebih buat aja berapa? Rahwar. Tinggal dihitung. Ya, 5% volumenya 100 ml. Ya, ada lagi yang harus dibuat. NaCl, larutan standar primer. Berapa konsentrasinya? Ya, mendekati ke yang 0,02 saja. Ya. Ada yang ditanyakan untuk pembuatan reaksi? Tidak ada? Tidak ada? Membuat reaksi, naon deui sok Hansa apalagi? Udah laparnya. Tunuh. Ya, ini ada untuk reaksi ya. Jadi agen nitrat 1 liter, nanti kemudian kromatnya 5% dalam 100 ml. Untuk NaCl-nya buat per kelompok. Ya, berarti ada 4 kelompok ya buat NaCl. Ini seperti biasa jurnalnya nanti harus diisi. Ya. Sebelum praktikum usahakan sudah terisi. Ya. Oke, sebelum masuk ke jurnal ada satu lagi yaitu apanya? Perhitungan. Ya. Bagaimana perhitungannya? Untuk klorida miligram per liter, di sini Cl min ya. Seperti biasa, berapa yang di atas? 1000? Oke. Bagi volume apa? Sampel. Kali volume apa? Titrasi ya? Apa volume titrasinya? Volume mana? Volume Ag, volume Na? Kali apa lagi? N atau normalitas. Normalitas mana? Oke, kali berapa? ARCL? Berapa? Hah? AR dari Cl min. Cl, klorida. Betul nggak? Coba cek. Ya, kenapa ini tadi makanya per 35,45 biar untuk memudahkan. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Cukup? Cukup. Kalau cukup, ini saya bagikan lembar jurnalnya. Kita off dulu, istirahat dulu. Karena yang laki-laki kan harus sholat Jumatan. Yang perempuan sambil nunggu boleh diisi jurnalnya. Ya, biar nanti pas saat mengerjakan praktikum, jurnalnya sudah selesai. Ya, kalau untuk yang laki-laki, mangga silakan kita sholat dulu. Ya, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Belum? Oke, nanti kita masuk jam 1 cukup? Cukup. Ya? Bisa? Ya, terima kasih banyak. Boleh, silakan. Mangga. Tidak akan dulu ditutup karena belum selesai. Kami praktik. Ya. Oke, mangga. Ini silakan diambil. Boleh istirahat. Ada waktu lumayan 1,5 jam. Nanti kita masuk lagi di jam 1 untuk praktikum. Sudah berasa kuades? Kan nggak harus dikeringkan. Nggak harus bebas air kan?
Yuk kalau yang sudah silakan standarisasi. Kalau sudah standarisasi lanjut ke sampel. 3 kelompok ini nitrat, agen nitratnya pakai yang dibuat siapa itu teh? Bedia. Awas dicatat tetap penimbangan natrium kloridanya. Nanti di jurnalnya masing-masing sampelnya ditulis ya, sampel air apa. Air sumur, air ledeng, air mineral, air galon. Sepuluh. 10 aja, biasa ya. Ada gitu pipet 5 milinya kita punya, asal jarang. 10 aja. Sok silakan, kalau yang sudah silakan lanjut standarisasi. Ini biasa, kasih tabung reaksi dan pipet ya. Enak buat kelompok ini ya, kerjaannya, posisinya. Nanti bisa jadi di rolling lagi ya, tergantung hasil asesmennya.
Itu mah bukan lima. Ada kita. Standarisasi indikatornya 5 tetes saja ya. Indikator. Nggak batas dulu ini. Kan 10 mili kan ya? Satu mili teh kurang lebih biasanya 20 tetes. Harudang, harudang. Ush. Yuk, sip. Boleh dibaca. Langsung buang ke limbah. Buangnya di limbah ya. Langsung dibereskan. Sudah ditulis datanya, jangan lupa titik awal dan volume pemakaian. Yang sudah selesai, peralatannya bisa dibereskan. Ya, biar nanti kita bisa simulasi perhitungan dulu sebentar sebelum ditutup hari ini. Siap. Sip. Lanjut baca ya. Ini 2,15. Tulis saja.
Kurang nih, kurang. Tetes. Tuh. Masih kuning. Udah, hanya Widya udah. Ditambah lagi. Sip, dah. Yuk. Tos. Turunkan atuh, Neng. Pada jengkean tidak sejajar mata. Kita kan enak WC-nya juga, tinggal dongkok berapa? 9 pas, berarti 9, berapa? Pak. 17, koma 1, 2, 3, di bawahnya 4 ya, di antara 4 dan 5. 4. Iya. Lumayan udah jam. Beda satu-satu, pengennya konstan. Ya, yuk mohon perhatiannya. Duduknya masih per kelompok. Mana kelompoknya? Oke. Ya, alhamdulillah. Datanya sudah diperoleh semuanya? Oke. Data apa saja hari ini yang diperoleh? Standarisasi. Pertama adalah ada data untuk standarisasi. Apa yang distandarisasi? Agen nitrat. Oleh apa? Natrium klorida. Oke. Data apa yang diperoleh dari sini? Berat siapa? Oke. Berapa yang ditimbang? 0,11 biar tidak sisirikan ya. Oke. Misal yang ditimbang adalah 0,1150 gram. Kemudian setelah ditimbang, ini dilarutkan secara kuantitatif di dalam labu ukur. Ya. Kemudian dipipet berapa? 10 mili. Tambahkan indikator apa? Kalium kromat. Dititrasi oleh agen nitrat ya, sampai berubah warna menjadi merah bata ya, kemerahan. Oke. Yang harus dihitung mana dulu biasanya? N siapa? Ya. NaCN, NaCl atau normalitas NaCl dari mana? Gram atau berat dibagi
dibagi liter atau volumenya. Ya. Berapa yang ditimbang tadi? 0, berapa BE-nya? Berapa? Berapa? Oke, 58, berapa? ARNA berapa? 23. ARCL? 35,3. Berapa? Berapa? 58? B-nya sama dengan MR-nya enggak? Ya. Tuh? B sama dengan MR. Jadi, untuk normalitas NaCl 0,1150 gram dibagi berapa? Berapa volumenya dilarutkan di berapa volumenya? 100. Konversi ke liter? Tuh. Tolong dihitungkan yang atasnya dulu, biar satu-satu. Berapa? 0,1 berapa? Ya. Jadi N-nya berapa, Neng? 6? Ini dari mana? Betul? Nol ya? Dia langsung terus tadi yang dari sini. Ya bagi. Bukan ini. Ya, ini normalitas mana? NaCl. Oke, kemudian NaCl yang dilabu ukur di pipet sebanyak 10 ml, kemudian dititrasi oleh agen nitrat. Ya, sampai terbentuk warna merah bata dengan indikator kalium kromat. Ya. Data di situ yang diperoleh adalah data titrasi, yaitu volume pemakaian. Ya, volume pemakaian dari agen nitrat. Kalau misalnya data di tabel seperti biasa, jangan lupa dibuat apa? Tabel pengamatan. Pengamatan apa, titrasi. Titrasi mana ini? Standarisasi. Ya. Oke. Untuk memudahkan saja. Ya. Mau ke pinggir, mau ke bawah, mah enggak. Buatkan tabel untuk apa? Untuk bisa data kita komunikatif, mudah dibaca dan mudah dipahami. Kitanya juga yang menghitung tidak jadi bingung. Ya. Ini misal volume awal atau titik awal, titik akhir, dan volume pemakaian. Jangan lupa satuannya, mililiter. Ya, misal data standarisasi, titik awalnya 0,00, titik akhirnya 10,05 mililiter. Volume pemakaiannya berapa? Ya. Oke. Dari sini setelah ada data titrasi masuk ke rumus yang mana? Oke, yang mana? P2N. Ya. Udah bisa? Oke. Tadi P1-nya berapa yang dipipet? N-nya? P2-nya? Ini bagi ini ya? Berapa? 0,1. Tuh, ada yang beda? 11. 10 kali
0,0190. Berapa ini? 0,01 89. 10 dikali 0,0190. Ini hasilnya. Oke, bagi dapat berapa? 0 berapa? 0, berapa Rehan? 01 89. Apa satuannya? Oke. Ini konsentrasi mana? Normalitas mana? AgNO3. Ya, hitung seperti biasa satu-satu, lalu nanti di akhir dirata. Ya. Dari sini setelah menstandarisasi, kita melakukan penetapan kadar klorida. Sampelnya tadi beda-beda, ya. Ada yang air minum, ada yang air sumur, ada yang air ledeng, ya, dan lain-lain. Ya. Oke. Di pipet 100 ml, ada juga yang 50 ml. Ya. Kemudian ditambahkan indikator kalium kromat, dilanjut dengan dititrasi. Ya. Tadi rata-rata pH-nya semua sudah netral, ya. Jadi tidak ada perlakuan untuk menetralisasikan terlebih dahulu. Ya. Oke, kemudian kondisinya juga tidak ada yang pekat, ya. Sampelnya tadi rata-rata bersih dan bening, karena memang hampir semuanya pakai sampelnya air bersih dan air minum, ya. Oke. Dari situ kita melakukan titrasi hingga kita memperoleh, ya, kembali data titrasi. Kalau tadi data titrasinya tabel data titrasi standarisasi, kalau sekarang yang kedua tabel data penetapan kadar, ya, sama. Nih, buat biar komunikatif. Oke, ternyata hasil titrasi penetapan kadarnya saya dapatnya misal 2,50, ya, volume pemakaian 2,50. Ya. Setelah ada data hasil titrasi, kita akan menghitung kadar. Kadar siapa? Klorida. Ya. Oke. Miligram per liter Cl-min itu diperoleh dari mana tadi? Untuk kembali ini 1000 volume sampel dikali mililiter atau volume titrasi, berarti Ag, ya. Dikali normalitas Ag, ya. Biar jelas. Dikalikan AR siapa? Enak apa Cl? Yang mau dicari ppm siapa? Klorida. Berapa AR-nya? AR 35,45. Oke. Kita masuk, ya. 1000 dibagi volume sampelnya tadi saya mipet 100. Ya. Dikali mililiter titrasi. Oke, normalitasnya kali 35,45. 10 kali 2 dapat berapa? Kalau pakainya 50, volume sampelnya nanti masukkan 50, ya. Dapat berapa? 16,7504.
miligram per liter atau 16,7501. Oke. Berapa tadi regulasinya katanya? Untuk air bersih. Next. Air bersih 600 ya, maksimum 600 ppm. Kalau air minum maksimumnya 250 ppm ya. Ada perbedaannya air minum dan air bersih. Ya, kalau air minum untuk air apa? Air minum. Ya, kalau air bersih mandi ya. Biasanya digunakan untuk mandi, cuci ya. Kalaupun untuk minum harus ada pengolahan tersendiri dulu. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini untuk mengolah data hasil dan mengkonekkan atau mengaitkan dengan regulasi yang ada. Ya, jadi mulai terang benderang sedikit. Ya, ada yang mau didiskusikan dulu? Sudah cukup? Sudah cukup. Oke, kalau sudah cukup, pertemuan hari ini saya akhiri dulu sampai hari ini ya, sampai saat ini ya, sampai saat ini. Tetap semangat. Insya Allah nanti kita ketemu lagi pekan depan dan ini akan nyambung ya. Tadi sudah disampaikan bahwa data dari penetapan kadar klorida ini akan berkaitan sebagai dasar nanti dengan penetapan zat organik. Ya, jadi pekan depan bisa jadi kita agendakan untuk penetapan kadar zat organik biar menyambung ya, karena ada keterkaitannya. Ya. Oke. Nanti silakan diolah datanya masing-masing yang sudah diperoleh. Kemudian silakan disajikan di jurnalnya terlebih dahulu. Nanti di cross check dulu, baru dibuat laporannya di buku laporan. Ya, tidak dikumpulkan hari ini, besok saja jurnalnya. Ya, terlihat tampak capek. Sudah tidak konsentrasi. Ya, kemudian sebelumnya nanti diisinya boleh nanti setelah asar nanti akan saya kirimkan link untuk refleksi hasil pembelajaran hari ini ya. Jadi nanti tolong diisi, ada link Google Form-nya. Ya. Oke. Semangat? Semangat. Semangatnya sudah lemes ya. Semangat. Nanti insya Allah makin tambah parameter yang lain makin nambah seru. Ya. Oke, belum ketemu dengan zat organik, belum ketemu dengan kesadaran, belum ketemu dengan DO, ya. Masih banyak, ya, masih banyak. Jadi tetap semangat, semangat juga baca-bacanya dan buka setiap materi, ya. Jangan hanya materi yang diberikan oleh saya, tapi silakan, ya. Tadi alhamdulillah sudah bisa buka AI ya, ChatGPT dan lain-lain, tapi harus lebih kritis lagi, ya. Cari rujukannya yang ilmiah, ya. Sip, kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.